Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia yang kita jalani hari-hari ini adalah dunia yang sedang sangat masa bodoh dengan tanggung jawab. Coba perhatikan di sekitar kita. Anak-anak disuruh belajar akan sangat sulit sekali. Kecenderungan nyontek makin tinggi, kecenderungan untuk mengambil jalan pintas makin kita jumpai di mana-mana. Bahkan kita lihat orang sekarang untuk mencapai gelar sarjana bisa membeli skripsi, bahkan membeli gelar. Dan kita lihat orang dengan tenangnya tanpa rasa malu membeli gelar lalu bangga dengan gelarnya. Dan repotnya seringkali bukan hanya di kelompok dunia sekuler untuk mencari keuntungan-keuntungan tertentu, tetapi yang kita lihat juga di kalangan gereja juga hal ini menjadi hal yang biasa. Dengan mudahnya orang membeli gelar Master of Theology, orang membeli gelar Doktor Teologia, orang membeli gelar PhD dengan bangga memakai di depan namanya, di belakang namanya. Padahal itu gelar-gelar belian. Kenapa? Ini yang saya bilang. Manusia cenderung masa bodoh terhadap tanggung jawab. Dia pikir yang penting saya bisa meraih hal-hal yang menyenangkan atau menguntungkan. Dua kata ini menjadi dua kata yang diagung-agungkan oleh manusia zaman sekarang, yaitu kesenangan dan keuntungan. Pokoknya kalau saya senang, saya merasa untung, masa bodoh dengan tanggung jawab. Sehingga manusia sekarang, kalau kita mau jujur, sedang jatuh dalam permainan iblis. Sehingga manusia hanya jatuh pada pemikiran akan hak-haknya untuk mendapat kesenangan, keuntungan. Padahal sebaliknya, kalau kita mau perhatikan, kesadaran akan tanggung jawab justru menuntun manusia dalam kehidupan yang tentram, yang damai, serta sejahtera. Namun sikap yang hanya memikirkan hak, berbagai kesenangan dan keuntungan justru akan menuntun manusia pada kegagalan dan kejatuhan. Makanya kalau kita perhatikan sekarang, orang sedang sibuk memperjuangkan hak asasi demi hak asasi, karena sekarang wanita dan pria sama, berarti kita bercerai saja karena saya sudah gak tahan sama suami. Lu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti ada bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang cukup parah, bahkan sangat parah, tetapi tidak harus selalu diselesaikan dengan perceraian. Ada jalan keluar, karena Alkitab berkata Allah benci perceraian, dan Tuhan yang sama yang berkata aku benci perceraian, Tuhan yang sama berkata mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tidakkah kita sadar akan tanggung jawab kita ketika kita menikah, kita berdiri di hadapan pendeta, sebenarnya kita berdiri di hadapan Tuhan, kita berkata aku mau menerima pasanganku, aku mau menerima suamiku yang sah dan satu-satunya dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang terjadi. Banyak orang masa bodoh sama tanggung jawabnya, lari dari tanggung jawabnya, akhirnya hidup seenaknya. Tetapi Kristus adalah Allah yang mengajar kepada kita. Dia bertanggung jawab buat kita, Dia mati buat kita supaya kita menerima hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita.
kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang belajar tentang tanggung jawab. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang menerima anugerah dari Tuhan. Kenapa kita bisa menerima anugerah dari Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia memilih kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan dia janji, dia tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya yang minta roti. Dia menyediakan yang terbaik buat kita. Dia menjawab doa kita. Bahkan dia berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Berarti semuanya itu mengajar satu kata penting buat hidup kita. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Pembahasan kita hari ini terambil dari Sakaria pasal 11 ayat 8 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sakaria pasal 11 ayat 8 sampai 17. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu yang hendak mati. Biarlah mati, yang hendak lenyap biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-ngamati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba, yang tidak bertanggung jawab. Itu maksudnya. Ayat selanjutnya berkata, biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya, biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, setelah kita menerima anugerah, berarti itu membuktikan Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Pertanyaannya, bisakah kita menjadi orang percaya yang bertanggung jawab? Karena Alkitab berkata, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Berarti ada tanggung jawab. Alkitab berkata, kamulah terang dunia. Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia. Alkitab juga berkata, kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Semuanya ini menggambarkan setelah kita menerima segala berkat Tuhan, anugerah, kasih karunia, berarti ada tanggung jawab yang harus kita jalankan. Nah, persoalannya seringkali kita sibuk dengan berkat, kita sibuk dengan anugerah, kita sibuk dengan mujizat, tetapi kita masa bodoh dengan tanggung jawab. Padahal kalau kita menjalankan tanggung jawab kita, pasti segala berkat, mujizat, anugerah tersedia buat kita. Tanggung jawab kita yang pertama adalah untuk menjadi saksi Tuhan. Tanggung jawab kita yang kedua adalah untuk membawa damai. Tanggung jawab kita yang ketiga adalah untuk menjadi pembawa berita sorga tentang Kristus, tentang pengampunan dosa, tentang hidup yang benar, tentang hidup yang layak. Dan yang keempat, tanggung jawab kita yaitu bukan hanya membawa hidup kita sendiri sampai ke sorga, tetapi membawa lebih banyak orang ke sorga. Artinya, ingatkan orang tentang sorga, ingatkan orang tentang neraka, ingatkan orang tentang dosa, tegur orang tentang dosa, dan beri teladan untuk hidup yang benar seturut dengan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjadi orang-orang yang bertanggung jawab itu? Bagaimana kita dapat menjadi teladan itu? Yang pertama, jika kita menyadari ada hidup setelah kematian.
Kadang-kala kita kan cuma sibuk dengan hari ini, dan kita bilang, aduh, bagaimana saya menjalankan tanggung jawab saya misalnya, bagaimana saya bisa bawa damai, mertua saya menjengkelkan, bagaimana saya bisa bawa damai, saya punya atasan pelitnya nggak karuan, pendeta, mulutnya kasar bener gitu ya kan, bagaimana saya bisa damai, saya punya ipar itu pendeta, aduh, kalau ngomong nyakitin banget gitu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, betul hari ini kita ngadepin itu, tetapi jangan sampai apa yang sementara hari ini akhirnya justru menghancurkan hidup kita yang kekal. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi hari ini dalam hidup ini, itu segala sesuatunya sementara. Air mata kita sementara, persoalan kita sementara, ada saatnya kita menghadapi persoalan, ada saatnya kita lewati. Dan hidup kita berapa lama sih? 70, 80, 90 tahun, dan setelah itu selesai. Nah, setelah kematian baru kita menjumpai the real life, kita menjumpai hidup yang sebenarnya. Kalau kita menyadari, iya ya Tuhan ya, ada hidup kekal yang akan saya terima. Susah di dunia aja yang cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu kita rasa berat setengah mati, apalagi nanti setelah kematian. Karena itu menyadari ada hidup di balik kematian, berarti kita cuma bilang, Tuhan, selama saya ada di muka bumi, saya pokoknya berjuang, saya pokoknya minta kekuatan Tuhan, sehingga pada saatnya saya akan dijumpai sebagai orang yang setia. Yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab, yaitu jika kita menyadari nilai korban Kristus di atas kayu salib. Waktu kita sadari, iya ya, nilai korban Kristus itu betul-betul luar biasa. Kristus mati buat saya, Kristus curahkan darahnya buat saya, Kristus buat apa saja buat saya. Waktu kita sadari, iya ya Tuhan ya, masa sih Kristus sudah buat begitu sama saya masih mengecewakan hati Tuhan. Saudara boleh bilang sama saya, aduh pendeta, tapi masalah saya itu berat banget, persoalan saya itu bertubi-tubi. Tapi saya mau beritahu, nilai korban Kristus di atas kayu salib itu cukup untuk menyelesaikan segala yang kita hadapi. Tinggal dengan memandang salib kita berkata, Tuhan, saya harus jadi suami yang baik, saya harus jadi istri yang baik. Meskipun saya janda, tapi saya tetap harus jadi janda yang percaya Yesus pembela saya. Meskipun saya seorang duda mengurusi anak-anak saya, tapi saya tahu ada Yesus yang memelihara kami. Meskipun saya seorang pensiunan, meskipun semua orang sudah tidak lagi menghargai saya, tapi ada Yesus yang tetap mengangkat saya dalam kuasa kemuliaannya. Jadi ingat, bagaimana kita menjadi orang-orang percaya yang bertanggung jawab jika kita menyadari ada hidup setelah kematian. Bagaimana kita menjadi orang percaya yang bertanggung jawab jika kita menyadari nilai korban Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga, jika kita menyadari harga seorang manusia. Kristus sendiri berkata bahwa Dia menebus kita dengan harga yang mahal, itu darahnya. Berarti kita manusia adalah orang-orang berharga. Kalau Kristus saja mau menghargai manusia, masa kita seenaknya? Mari kita jadi orang yang bertanggung jawab. Tuhan, saya harus bawa damai, saya harus jadi berkat. Tuhan, lewat hidup saya harus jadi teladan supaya orang bisa melihat kemuliaan Kristus dalam hidup saya. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab jika kita menyadari adanya hukum tabur dan tuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Saya tabur dalam kekerasan, saya tabur dalam kekasaran, saya tabur dalam dosa, yang saya tuai adalah kehancuran. Tapi kalau saya tabur dalam kasih, saya tabur dalam kesetiaan, saya tabur dalam kesungguhan, maka yang saya tuai hidup berkelimpahan dengan penuh kemenangan di dalam Kristus. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, sehingga hari ini boleh menjadi hari kemenangan. Bahkan usaha kami diberkati, dagang kami diberkati, masa muda kami diberkati, dalam usia lanjut kami diberkati, karena Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab. Tolong kami menjadi orang-orang percaya yang bertanggung jawab, karena kami tahu lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan yang terbaik Dia sediakan buat kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.